Selamat pagi, siang, atau sore Pak Untung Gunawan. Perkenalkan nama saya Valerina dengan NIM 2024 060 200007 dari Prodi Farmasi. Tujuan saya membuat video ini sebagai video penegasan mata kuliah kimia organik. Kimia organik tidak pernah terlepas dengan yang namanya gugus fungsi. Berikut adalah jenis-jenis gugus fungsi yang sering kita temukan pada struktur kimia organik. Gugus fungsi yang pertama adalah alkohol dengan struktur ROH, di mana R adalah alkil. Nama IUPAC-nya adalah alkanol atau alkil alkohol. Alkohol memiliki 3 struktur utama, yaitu alkohol primer, sekunder, dan juga tersier. Dengan rumus umum CnH2n plus 1 OH. Contohnya adalah metanol, yaitu CH3OH, etanol C2H5OH, propanol C3H7OH. Selanjutnya adalah fenol. Fenol memiliki rumus umum C6H5OH dengan struktur gugus fenil C6H5 yang terikat pada gugus hidroksi OH dengan nama IUPAC monohidroksibenzena. Contohnya adalah fenol, katekol, dan juga resosinol. Kemudian ada eter. Eter merupakan isomer dari gugus fungsi alkohol dengan struktur ROR, dengan R adalah alkil. Nama IUPAC-nya adalah alkoksi-alkana. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Contohnya ada dimetil eter, etil-metil eter, metil isopropil eter. Selanjutnya adalah aldehida. Aldehida merupakan kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil dengan struktur RCH rangkap 2O dengan nama IUPAC alkanal. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Contohnya ada metanal, etanal, propanal, dan juga butanal. Isomer dari aldehida adalah keton. Keton adalah senyawa organik yang memiliki struktur RC rangkap 2O R aksen. Dengan R aksen adalah substituen yang dapat mengandung karbon dengan nama IUPAC alkanol. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Contohnya adalah aseton, etil-metil-keton, metil-vinil-keton, dan juga banyak lainnya. Kemudian ada asam karboksilat dengan struktur RCOOH dengan nama IUPAC asam butanoat. Rumus umumnya adalah CnH2nO2. Contohnya ada asam etanoat, kloroetanoat, asam dikloroetanoat, dan juga asam trikloroetanoat. Isomer dari asam karboksilat adalah ester dengan struktur RCOOR aksen. Nama IUPAC-nya adalah alkil alkanoat dengan rumus umum CnH2nO2. Contohnya ada propil metanoat dan juga isopropil metanoat. Gugus fungsi yang terakhir adalah amina. Amina memiliki 3 struktur, yaitu amina primer RNH2, amina sekunder R2NH, dan juga amina tersier yaitu R3N. Contohnya adalah N-butilamina dan juga sek-butilamina. Pada kehidupan sehari-hari, manfaatnya sebagai obat bius yaitu novocain, kemudian piperazine untuk pembuatan pestisida, meskalin obat yang menyebabkan halusinasi, epinefrin yaitu hormon adrenalin, dan juga piridoksin sebagai vitamin B6. Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom yang berbeda, misalnya orbital S dan juga orbital P, untuk membentuk suatu orbital baru. Orbital baru ini disebut orbital hibrida, dan digunakan untuk membentuk ikatan kimia yang lebih stabil. Orbital S memiliki bentuk yang bulat, sedangkan orbital P memiliki bentuk seperti angka 8 atau dumbbell. Satu orbital S dan satu orbital P akan membentuk orbital hibrida SP yang linear dan sudut ikatannya adalah 180 derajat. Kemudian satu orbital S dengan dua orbital P akan membentuk orbital hibrida SP2 yang berbentuk segitiga planar yang sudut ikatannya 120 derajat. Kemudian satu orbital S dengan 3 orbital P akan membentuk tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Untuk menentukan jenis hibridisasi, paling mudah dengan menghitung total PEI dan PEB-nya. NH3 memiliki PEI sebanyak 3 dan PEB-nya sebanyak 1, maka total domain elektronnya adalah 4, yang memiliki hibridisasi sp3 dan sudut ikatan 109,5 derajat. Kemudian formaldehida memiliki PEI sebanyak 3 dan tidak memiliki PEB, sehingga total domain elektronnya adalah 3 dan hibridisasinya adalah sp2, sehingga sudut ikatannya adalah 120 derajat. Kemudian ada metana atau CH4 yang memiliki PEI sebanyak 4 dan tidak memiliki PEB, sehingga domain elektronnya adalah sebanyak 4 dan hibridisasinya adalah sp3, kemudian sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Mekanisme hibridisasi akan saya jelaskan dengan diwakilkan oleh atom karbon yang banyak ditemukan pada senyawa organik. Pada ground state, atom karbon hanya memiliki 2 elektron bebas. Apabila memakai orbital ini, maka struktur geometrinya tidak sesuai dengan realita, karena atom karbon pada dasarnya dapat membentuk 4 ikatan. Tetapi apabila hanya memiliki 2 elektron bebas, berarti hanya dapat membentuk 2 ikatan saja. Oleh karena itu terjadilah hibridisasi. Satu elektron pada orbital 2s akan dipromosikan pada orbital 2p yang kosong. Atom karbon sekarang sudah memiliki 4 elektron bebas. Kemudian orbital 2s dan juga orbital 2p mengalami hibridisasi membentuk sp3 yang memiliki total domain elektron sebanyak 4. Artinya, karbon sekarang memiliki 4 ikatan tunggal yang masing-masing merupakan ikatan sigma. Opsi yang kedua adalah menghibridisasi satu orbital s dengan 2 orbital p.
membentuk sp2, sehingga membentuk 3 orbital hibridisasi. Sedangkan satu orbital P tidak mengalami hibridisasi, akan membentuk ikatan pi. Menghasilkan atom karbon dengan satu ikatan rangkap 2 dan 2 ikatan tunggal. Perlu diingat bahwa semua ikatan tunggal merupakan ikatan sigma. Jika terdapat ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, ikatan yang pertama adalah ikatan sigma, dan ikatan selanjutnya merupakan ikatan pi. Opsi yang ketiga adalah menghibridisasi satu orbital S dengan satu orbital P, membentuk hibridisasi sp, sehingga membentuk 2 orbital hibridisasi. Sedangkan 2 orbital P tidak mengalami hibridisasi dan akan membentuk 2 ikatan pi, yang menghasilkan atom karbon dengan satu ikatan tunggal, satu ikatan rangkap 3, atau atom karbon dengan 2 ikatan rangkap 2. Di contoh, saya akan mencontohkan hibridisasi pada metana atau CH4. Atom karbon memiliki konfigurasi sebagai berikut, yaitu 1s2, 2s2, dan juga 2p2. Yang artinya, atom karbon memiliki 2 elektron di orbital E2s dan juga 2 elektron di orbital 2p. Masalah yang pertama, atom karbon di sini hanya memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 2 ikatan. Namun, pada kenyataannya, karbon bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan 4 atom hidrogen, seperti CH4 atau metana. Kemudian bagaimana caranya? Maka, karbon harus memiliki 4 orbital yang masing-masing berisikan 1 elektron tidak berpasangan. Maka, 1 elektron dari orbital 2s akan dipromosikan ke orbital 2p yang kosong, seperti ini. Sehingga masing-masing dari orbital sudah terisi dengan 1 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian masalah kedua, orbital yang seperti ini memiliki sudut ikatan sebesar 90 derajat. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Saya tidak menggambarkan orbital S dan juga orbital SP pada sumbu Z untuk mempermudah. Ikatan C dengan H membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini diperlukan hibridisasi. Satu orbital 2s dan juga 3 orbital 2p akan bercampur atau berhibridisasi membentuk orbital baru, yaitu sp3. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Berikut adalah ke-9 isomer heptana C7H16. Yang pertama adalah yang bentuk paling sederhana, yaitu N-heptana, memiliki 7 atom karbon pada rantai utama, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 2 metil heksana, memiliki 1 gugus metil pada atom karbon kedua, dan memiliki 6 karbon pada rantai utama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 3 metil heksana, perbedaannya adalah gugus metil terletak pada atom karbon ketiga. Kemudian ada 2,2 dimetilpentana, memiliki 5 karbon pada rantai utama, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 2 gugus metil pada atom karbon kedua. Itu di sini dan di sini. Sama dengan 3,3 dimetilpentana dan 2,3 dimetilpentana. 2,4 dimetilpentana. Dan ada 3 etilpentana. Ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon pada rantai utama, dan juga ada gugus etil. Etil itu adalah CH2, CH3 pada atom karbon ketiga. Maka penamaannya adalah 3 etilpentana. Isomer yang terakhir adalah 2,2,3 trimetilbutana. Karena terdapat 1, 2, 3, 4 karbon pada rantai utama, dan juga ada 3 gugus metil, yang dimana 2 diantaranya terdapat pada atom karbon kedua dan satunya terdapat pada atom karbon ketiga. Maka penamaannya ada tri, karena ada 3 gugus metil.
Sintesis lorazepam terbagi menjadi 5 langkah utama. Langkah pertama terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama adalah kondensasi, di mana diaryl keton akan direaksikan dengan dietil 2-aminopropanidionat. Gugus karbonil atau CNH2O dari diaryl keton akan bereaksi dengan gugus amino atau NH2 dari dietil 2-aminopropanidionat melalui reaksi kondensasi. Gugus amino akan menyerang gugus karbonil menghasilkan suatu basa Schiff atau intermediate imina yang kemudian mengalami siklisasi membentuk rangka 1,4 benzodiazepin. Tahap yang kedua adalah substitusi asil nukleofilik, di mana gugus ester atau COOET yang terdapat pada senyawa hasil kondensasi itu akan mengalami reaksi substitusi asil nukleofilik, di mana gugus alkoksi dari ester akan disubstitusi oleh gugus amino dari intermediate yang akan membentuk ikatan amida. Hasil akhir dari kedua tahap ini adalah senyawa A, yaitu turunan benzodiazepin dengan gugus ester di salah satu sisi cincin. Langkah kedua adalah brominasi beta ketoester. Senyawa A akan direaksikan dengan bromin atau BR2. Mekanismenya adalah senyawa A mengalami tautomerisme ketoenol sehingga menghasilkan bentuk enol. Ini kemudian akan bereaksi dengan BR2 melalui elektrofilik adisi yang akan menghasilkan senyawa B yaitu beta bromoester. Proses ini akan meningkatkan reaktivitas posisi tersebut untuk langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah solvolisis bromida tersier. Senyawa B akan direaksi dengan metanol atau CH3OH. Dia akan terjadi solvolisis gugus bromida melalui mekanisme SN1 yang menghasilkan karbokation sebagai intermediate. Karbokation ini kemudian akan diserang oleh metanol, menghasilkan senyawa C, yaitu bentuk metil ester dari senyawa sebelumnya. Langkah keempat adalah hidrolisis dan dekarboksilasi beta ketoasam. Senyawa C itu akan mengalami hidrolisis ester menghasilkan asam karboksilat. Dilanjutkan dengan pemanasan yang menyebabkan dekarboksilasi yang melepaskan gugus CO2. Mekanisme ini khas untuk beta ketoasam karena kestabilan intermediate enolat yang terbentuk. Hasilnya adalah senyawa D, yaitu benzodiazepin dengan gugus keton tanpa gugus karboksilat ataupun ester. Langkah kelima atau langkah yang terakhir adalah demetilasi eter oleh BBr3. Senyawa D itu akan direaksikan dengan boron tribromida atau BBr3. BBr3 ini secara selektif akan memutus ikatan CO dari gugus metoksi atau OCH3 yang menghasilkan gugus hidroksil atau OH. Reaksi ini berlangsung di bawah kondisi ringan dan sangat sensitif terhadap kelembapan karena BBr3 ini akan bereaksi dengan air membentuk BOH3 dan HBr. Setiap mol eter itu membutuhkan 1 mol BBr3 untuk reaksi ini. Produk akhirnya adalah lorazepam, yaitu benzodiazepin dengan gugus hidroksil OH di posisi orto terhadap gugus karbonil pada cincin aromatik. Sekian video saya, terima kasih Pak Untung.